Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 51. Manajer Kai berkata dengan hormat, Tuan Li, aku tak tahu Anda akan datang ke sini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kejadian yang menyinggung Anda. Tidak ada yang menyinggungku, tapi di sini terlalu berisik dan mempengaruhi suasana hati orang. Di saat yang sama seseorang mendekati dan memberitahu manajer Kai kejadian barusan. Ekspresi manajer Kai menjadi dingin, matanya menyapa kerumunan dan akhirnya jatuh pada pelayan itu. Pelayan itu tampak ketakutan sekali dan berkata dengan suara gemetar manajer, aku tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu kau boleh asal bicara. Tanya manajer Kai dengan kesal. Mulai sekarang, kau bukan lagi karyawan di perusahaan ini. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Petik 2. Manajer, tolong beri aku satu kesempatan lagi, pelayan itu memohon. Bekerja di Spoon dan Stable selain gajinya bagus dan tunjangannya tinggi. Yang paling penting adalah dengan bekerja di sini mereka dapat bertemu dengan banyak orang yang berpangkat tinggi dan banyak orang yang kehilangan kepalanya bekerja di sini. Dia akhirnya dapat bekerja di sini dan sekarang tiba-tiba diusir, dia tidak rela. Manajer Kai berteriak dengan marah, seret dan usir dia keluar. Beberapa petugas keamanan datang dan langsung menyeret pelayan itu keluar. Tuan Li, Anda adalah pemegang kartu VVIP, Anda dapat pergi ke lantai atas untuk makan. Manajer Kai memandang Reva dengan hormat, tentu saja, jika Anda ingin makan di sini, aku juga dapat membantu Anda untuk mengosongkan tempat ini. Petik 2. Semua orang yang berada di sekitar mereka tampak terkejut ketika mendengarkan ucapan manajer Kai. Mengosongkan tempat ini artinya mereka semua diusirkah? Kalau begitu kosongkan tempat ini. Ujar Reva sambil melambai dengan santai. Baik, mohon ditunggu sebentar. Manajer menoleh dan berkata, tolong kau minta tamu-tamu lainnya untuk meninggalkan tempat ini. Petik 2. Para pelayan segera bertindak untuk meminta tamu-tamu lainnya pergi. Seorang pria berkata dengan marah, Manajer Kai, apa maksudmu? Semua orang yang ada di sini adalah member di restoran ini. Mengapa hanya dia yang boleh makan di sini dan semua orang harus pergi dari sini? Ya, benar sekali. Dia hanya sendiri dan dia ingin mengusir kita semua. Manajer Kai, kalian juga agak keterlaluan dengan melakukan ini atas nama Spoon dan Stable. Itu kan hanya sebuah kartu VVIP, hehe. Sedangkan dengan kartu Gold dan Silver kami yang begitu banyak masa tak bias dibandingkan dengannya. Biaya konsumsi kita yang begitu banyak juga pasti melebihi biaya konsumsi dia sendiri. Itu benar, hari ini Spoon dan Stable harus memberi kita penjelasan. Kerumunan itu berteriak dan marah. Nara tampak khawatir dan berkata dengan suara rendah, Reva, sudahlah, jangan membesar-besarkan masalah ini. Begitu banyak orang di sini nantinya akan sulit untuk diselesaikan. Petik 2. Reva tidak berbicara. Dia ingin tahu seberapa besar kekuatan kartu VVIP ini. Manajer Kai tampak acuh tak acuh, dia melirik semua orang dan berkata dengan keras, kartu VVIP ini memiliki kekuatan yang sama dengan Direktur Mon. Jika kalian merasa tidak puas, kalian dapat mencabut kartu member kalian kapan saja. Aku dengan senang hati akan menguruskannya dengan kalian. Semua orang terdiam beberapa saat. Mereka tadinya ingin menggunakan kekuatan dari sekumpulan orang di sana untuk memberikan tekanan. Tetapi sekarang tampaknya ini bukan masalah jumlah orang di sana. Manajer Kai benar-benar tidak menanggapinya sama sekali. Mereka juga tidak berani mencari gara-gara lagi, kartu member di tangan mereka itu semua diperoleh dengan susah payah dan itu juga merupakan modal bagi mereka untuk pamer. Siapa yang rela kartu membernya dicabut? Pada akhirnya orang-orang ini semua merasa tak berdaya. Nara yang melihat sangat terkejut. Kekuasaan kartu VVIP itu sangat mengejutkannya. Manajer Kai secara pribadi datang untuk menuangkan segelas anggur sebagai permohonan maafnya kepada Reva dan kemudian membawa orang-orang yang berada di sana untuk pergi. Nara akhirnya tersadar kembali, Reva, apa yang terjadi?
Reva sudah memikirkan jawaban ini di dalam hatinya dan dia berkata dengan lembut, kartu ini sebenarnya milik Austin. Petik 2. Apa? Nara terkejut. Kau mengambil kartu Austin. Reva, dia memberikannya padaku. Nara tampak tercengang, nilai kartu ini tidak bisa lagi diukur dengan uang. Austin benar-benar tampaknya murah hati. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 52. Reva, bukankah kau mengatakan bahwa kau dan Austin sudah tak berhubungan lagi? Tanya Nara dengan heran. Sebenarnya berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Aku juga tidak tahu kartu ini begitu berkuasa. Aku pikir itu hanya kartu member biasa saja. Petik 2. Sambil berkata Reva menyerahkan kartu itu kepada Nara, ini, kuberikan padamu. Nara memainkan kartu VVIP itu di tangannya sejenak dan kemudian akhirnya dia menyerahkan kartu itu kembali kepada Reva, simpan kartu ini dengan baik. Jangan sampai orang tuaku melihatnya. Kalau tidak, kartumu pasti akan hilang. Hati Reva tiba-tiba merasa hangat ternyata Nara masih memikirkannya. Manajer Kai membawakan menu secara langsung, Tuan Lee, Nona Su, barusan aku memanggil koki kami ke sini. Jika kalian berdua butuh sesuatu, langsung katakan saja padaku. Petik 2. Nara mengambil menu itu dan meliriknya, matanya langsung terbelalak lebar, mahal sekali. Makanan yang ada di menu itu yang termurah bahkan lebih dari $1.000. Nara sudah pernah makan di sini beberapa kali. Biaya konsumsi di Spoon dan Stable tidak terlalu rendah tetapi juga tidak terlalu tinggi. Manajer Kai dengan cepat tersenyum dan berkata, Nona Su, ini adalah menu yang hanya dapat dilihat dengan kartu member di atas level Diamond. Tentu saja menu ini berbeda dari menu yang biasa dilihat oleh member lainnya. Makanan yang tercantum di atas menu itu semua adalah masakan terbaik dari koki kami. Petik 2. Koki kami pernah ikut berpartisipasi dalam kompetisi nasional Dewa Makanan dan mendapat tempat yang cukup bagus dalam peringkat 10 besar. Tentu saja, makanan yang dia masak juga sudah pasti sangat mahal. Petik 2. Nara tampak tercengang. Dia melihat harga di menu ini. Dengan menghitung hanya dia dan Reva yang makan di sini saja biayanya sudah pasti puluhan ribu. Manajer Kai, lebih baik kau beri kami menu yang biasa saja. Tidak perlu terlalu boros. Hanya kami berdua saja yang makan. Nara berkata dengan canggung. Manajer Kai dengan cepat tersenyum dan menjawab, Nona Su, mungkin kau belum mengetahuinya. Semua pembelian dengan kartu VVIP di toko ini gratis. Mata Nara semakin melebar. Makan di tempat mewah seperti Spoon dan Stable ini dengan gratis. Jika ada 7 atau 8 orang yang datang ke sini untuk makan bukankah Spoon dan Stable akan rugi? Manajer Kai melanjutkan berkata sambil tersenyum, member VVIP harus diperlakukan sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh oleh member VVIP. Jika Anda memberitahu bos aku bahwa aku hanya memberi Anda menu member biasa, maka aku akan sulit untuk menjelaskannya kepada bos aku. Petik 2. Nara melirik Reva yang mengangguk sambil tersenyum ringan. Nara baru saja mulai memesan makanan dan tentu saja dia tidak memesan makanan yang terlalu mahal. Sekalipun tagihannya gratis dia juga bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Manajer Kai kemudian mengambil daftar pesanan itu dan turun untuk menyibukkan diri. Reva memandang Nara dan tiba-tiba bertanya, Nara, apa yang terjadi dengan Hiro? Nara yang ditanya untuk sesaat tertegun, ada apa dengan Hiro? Reva kemudian menceritakan apa yang terjadi hari ini. Mata Nara langsung melebar, apa? Dia menjadi sekretarisku. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah mempekerjakannya selain itu aku juga tidak membutuhkan sekretaris dan sopir. Petik 2. Reva tersenyum. Dia sudah menduga bahwa Hiro pasti berbohong tentang masalah ini. Harus dikatakan bahwa orang ini benar-benar licik dan jahat. Dia sengaja mengatakan kata-kata seperti itu di belakang Nara bukankah sengaja ingin membuat Reva dan Nara bertengkar. Benar-benar jahat. Ketika makanan disajikan, Reva menatap Nara dan bertanya dengan suara rendah,
Nara, kamu sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik, apa yang terjadi? Petik 2. Raut wajah Nara tampak muram lalu dia berbisik, tidak ada apa-apa, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Melihat ekspresi Nara yang seperti itu Reva tahu pasti ada sesuatu yang disimpan di benaknya. Tetapi perangai Nara memang seperti itu. Jika ada apa-apa dia lebih suka memendamnya sendiri daripada memberitahu orang lain. Reva juga tidak bertanya lebih jauh lagi dan berkata dalam hatinya, Nara, apapun yang terjadi, aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu dianiaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 53. Setelah makan Nara naik taksi dan pergi tetapi dia masih harus pergi ke bank untuk menangani beberapa bisnis di sore hari. Sebelum pergi, Nara memperingatkan Reva lagi, Reva, lain kali jangan ganggu Tuan King lagi. Dia sudah melakukan cukup banyak untuk kita. Utang budi seperti ini sulit dibayar. Apakah kau paham? Reva mengangguk setuju. Nara tidak tahu bahwa bukan Reva yang mencari Austin, tetapi Austin sendiri yang mencari Reva. Austin masih memohon kepada Reva untuk mengobati penyakit tersembunyi putrinya. Adapun masalah Spoon dan Stable itu adalah hutang budi Bradmond kepada Reva. Sama sekali tak ada hubungannya dengan Austin. Dengan kekuasaan Reva saat ini, akan menjadi kehormatan bagi orang itu jika bisa melakukan sesuatu untuknya. Setelah mengantar Nara pergi, Reva menelepon Kenji dan memintanya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Nara. Baru saja Reva menutup teleponnya, Dr. Tanaka sudah menelepon lagi. Tuan Lee, maaf mengganggu. Aku ada sesuatu hal yang memerlukan bantuanmu, apakah boleh merepotkanmu? Tidak masalah. Reva menutup telepon. Tidak lama kemudian, mobil Dr. Tanaka datang dan menjemput Reva. Di dalam mobil, Dr. Tanaka memberitahu Reva garis besar situasinya. Ternyata itu adalah anak dari teman lamanya yang sudah beberapa tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Dia telah mencoba mencari dokter terkenal tetapi tidak dapat menemukannya jadi dia ingin Reva untuk pergi memeriksanya. Tuan Lee, aku minta maaf telah mengganggu waktu Anda. Petik 2. Teman ini sangat baik terhadapku. Meskipun dia sudah meninggal tetapi aku benar-benar tidak tahan melihatnya tidak memiliki penerus keluarga. Jadi, aku memberanikan diri meminta Tuan Lee untuk memeriksanya, jelas dokter. Tanaka, tidak apa-apa. Reva melambaikan tangannya. Dokter Tanaka juga sangat baik kepadanya dan telah banyak membantu Reva sebelumnya. Ini hanya masalah sepele, Reva tidak perhitungan dengannya. Keduanya datang ke area villa mewah di kota. Area villa ini disebut Silver Garden dan menempati peringkat 5 teratas di kota Carson. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya termasuk orang kaya dan elegan. Tetapi jika dibandingkan dengan Dragon Lake tentu saja ada perbedaan yang mencolok. Kendaraan itu akhirnya diparkir di luar sebuah villa mewah. Begitu Reva keluar dari mobil tiba saja sebuah mobil melaju dengan cepat dari belakang dan hampir menabrak Reva. Tidak punya mata ya. Berdiri di tengah jalan untuk cari mati ya. Sopir itu mengutuk Reva dengan marah. Reva mengerutkan keningnya dan baru saja dia mau berbicara terdengar seorang wanita tua yang bergegas keluar dari ruangan. Oh Dr. Hale, akhirnya kau sudah datang. Silahkan masuk. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan rambut putih keluar dari mobil dengan mengenakan setelan kimono China. Raut wajah Dr. Tanaka seketika berubah, dan dia berseru, Dr. Genius Hale, kenapa dia ada di sini? Petik 2. Jangan-jangan dia kesini untuk menghadiri konferensi pertukaran medis 6 provinsi. Reva bertanya-tanya, apa itu konferensi pertukaran medis 6 provinsi? Petik 2. Dr. Tanaka baru saja mau menjelaskan tetapi Dr. Hale telah mendatanginya. Dia melirik Dr. Tanaka, Dr. Tanaka juga datang ke sini ternyata. Petik 2. Dr. Hale. Dr. Tanaka dengan cepat menangkupkan tangannya. Nyonya Meng, ini adalah asisten yang kau cari untuk membantuku. Tanya Dr. Hale sambil tersenyum. Tidak apa-apa,
Dokter Tanaka cukup mahir dalam pengobatan dan tidak masalah untuk membantu saya. Reva tidak bisa menahan kesal. Bagaimanapun juga Dokter Tanaka telah dianggap sebagai dokter jenius di kota Carson. Dokter Hale ini malah mengatakan Dokter Tanaka akan menjadi asistennya. Bukankah ini sama saja dengan menghinanya? Wanita itu melirik Dokter Tanaka dengan tak enak hati. Dokter Hale, asisten Anda ada di dalam. Apa? Dokter Hale mengerutkan keningnya, kukira kau memintanya datang untuk menjadi asistenku. Lalu apa maksudnya ini? Kau memintanya datang untuk mengobati Jack. Apakah kau merasa bahwa aku tak cukup mampu untuk mengobati putramu? Dokter Hale tampak agresif dan wanita itu tampak bingung untuk menjawabnya. Dokter Hale, aku tidak bermaksud begitu. Aku juga tidak tahu mengapa dia datang. Wanita itu memandang Dokter Tanaka dan bertanya dengan serius, Dokter Tanaka, apa yang kau lakukan di sini? Petik 2. Dokter Tanaka berkata dengan cepat, aku sengaja membawa seorang dokter jenius untuk mengobati Tuan Muda Meng. Dokter jenius. Sopir Dokter Hale langsung terlihat kesal, di depan tuanku beraninya kau menyebut dirimu seorang dokter jenius. Petik 2. Siapa yang begitu berani? Kemarilah dan biarkan aku melihatmu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 54. Dokter Tanaka langsung merasa canggung. Dan di saat itu Reva datang dan berdiri di samping Dokter Tanaka. Dia berkata sambil tersenyum santai, orang yang tadi Dokter Tanaka katakan itu ada di sini. Kau. Sopir itu memandang Reva dari atas sampai bawah dan mencibir, Dokter Tanaka, kau membawa anak kemarin sore untuk merawat Tuan Muda Meng. Petik 2. Dokter Hale tampak menghina, Dokter Tanaka, aku dulu berpikir bahwa kau masih memiliki sedikit kemampuan. Tetapi aku tidak menyangka kau telah jatuh ke tahap seperti ini sekarang. Petik 2. Kau mencari anak kemarin sore untuk menjadi dokter jenius. Kau benar-benar menghina profesi kami dalam dunia medis. Kau benar-benar sangat mengecewakanku. Petik 2. Nyonya Meng juga menatap Dokter Tanaka dengan marah. Beraninya Dokter Tanaka membawa pria muda kemari untuk menghina mereka. Keterampilan medis Tuan Li ini sangat bagus dan aku, lelaki tua ini pun mengaku kalah. Dia berkata dengan cepat, aku percaya bahwa dia pasti dapat menyembuhkan penyakit dalam Tuan Muda Meng. Hehehe, ilmu medis itu harus mengandalkan keterampilan nyata bukan dengan keterampilan mulutmu itu. Kata Dokter Hale dengan mencibir. Dokter Tanaka, kau mengaku kalah karena kau kurang terampil tetapi bukan berarti bocah ini jadi brilian. Dokter Tanaka baru saja hendak berbicara tetapi Reva sudah melangkah maju dan berkata, kata-kata Dokter Hale sangat tepat. Ilmu medis memang harus mengandalkan keterampilan nyata. Dokter Hale yang terus membanggakan dirinya yang begitu hebat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kemampuan dia yang sebenarnya. Petik 2. Mendengar Reva berkata begitu, Dokter Hale sangat marah, bocah tengik, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa dirimu. Reva mencibir, kau yang bernama Hale, ku beritahu kepadamu ya. Tanpa aku perlu masuk ke dalam dan melewati pintu ini pun aku dapat memastikan bahwa kau tak akan dapat menyembuhkan penyakit Tuan Muda Meng. Petik 2. Bercanda. Dokter Hale tertawa dengan keras, pasien saja belum kau lihat dan kau sudah berani memastikannya. Dokter Tanaka, dari mana kau menemukan pembohong ini? Tanda seru petik 2. Reva mencibir, tak perlu banyak ngomong. Dokter Hale, apakah kau berani bertaruh dengan aku? Lancang. Wanita itu memaki dengan marah, Dokter Tanaka tolong kau atur orang yang kau bawa itu. Bagaimana bisa dia bersikap begitu tidak sopan terhadap Dokter Hale? Dokter Tanaka tampak agak canggung. Biasanya jika suasana seperti itu dia pasti akan menghormati Dokter Hale. Tetapi untuk saat ini dia lebih percaya pada keterampilan ilmu medis Reva. Melihat Dokter Tanaka yang acuh tak acuh itu, wanita itu semakin marah, Dokter Tanaka, segera bawa dia pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak memberimu muka. Dokter Tanaka menekuk wajahnya sambil berbisik, Nyonya Meng,
Tuan Li ini benar-benar terampil dan dapat diandalkan. Petik 2. Wanita itu masih saja marah dan berkata, aku tak ingin mendengarkan semua omong kosongmu. Segera bawa dia pergi dari sini. Kalau tidak aku akan meminta penjaga keamanan untuk membawa kalian keluar. Petik 2. Reva tiba-tiba tertawa dengan dingin dan berkata, wanita tua, tidak perlu repot-repot. Kau? Apa yang kau katakan barusan? Wanita itu tampak sangat marah, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku. Petik 2. Kenapa tidak berani? Reva mencibir, Dokter Tanaka, kita tidak diterima di sini, mari kita pergi. Tetapi, wanita tua, sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkanmu. Pria bernama Hale ini nanti setelah masuk sepertinya dia akan menggunakan metode akupuntur untuk merawat putramu. Setelah 3 tusukan jarum anakmu pasti akan muntah darah. Jika kau tidak ingin dia mati maka ingatlah untuk datang dan memohon kepadaku secara pribadi. Setelah mengatakan itu Reva mengajak Dokter Tanaka untuk pergi. Benar-benar lucu. Dokter Hale mencibir, dia saja belum melihat pasiennya sudah berani mengatakan aku akan menggunakan metode apa untuk merawatnya. Hari ini aku tidak akan menggunakan metode akupuntur lalu dia bisa apa? Wanita itu juga berkata sambil menghina, aku tidak tahu dari mana Dokter Tanaka menemukan orang gila seperti itu. Dokter Hale, kau jangan ambil hati dengan kata-katanya, tak perlu pedulikan orang seperti dia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 55. Di pintu masuk villa, Dokter Tanaka tampak bingung, Tuan Li, Anda seharusnya tidak berbicara seperti itu dengan Nyonya Meng. Mengapa? Reva bertanya balik. Dokter Tanaka berkata dengan lembut, Nyonya Meng juga sedang cemas karena penyakit putranya, jadi cara dia berbicara agak tajam. Tetapi dia sebenarnya cukup baik. Lagi pula Nyonya Meng mempunyai koneksi yang baik di kota Carson. Bahkan Austin pun harus memberinya sedikit muka. Tuan Muda Meng bertanggung jawab atas beberapa bank besar di kota Carson dan sebagian besar perusahaan di kota Carson harus memohon bantuan Tuan Muda Meng. Petik 2. Istrimu menjalankan perusahaan farmasi dan memiliki banyak bisnis perbankan. Jika kau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Meng kali ini maka banyak hal akan menjadi semakin mudah. Petik 2. Reva tersenyum. Lalu kenapa? Saat dia datang untuk memohon padaku, dia tidak akan peduli dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Dokter Tanaka tampak bingung, Tuan Li, apakah Anda yakin dia akan datang untuk memohon kepada Anda? Petik 2. Reva, jika hari ini yang datang dokter lain dia mungkin tak akan datang. Tapi sekarang setelah Dokter Hale masuk, dia pasti akan datang dan memohon padaku. Petik 2. Kenapa? Tanya Dokter Tanaka terkejut. Reva tersenyum ringan, apakah kau memperhatikan tangan Dokter Hale tadi? Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya. Reva berkata dengan tegas, Dokter Hale tadi membawa tas akupuntur bersamanya, yang menunjukkan bahwa dia sendiri juga seorang ahli akupuntur. Ada beberapa kapalan di jari tengah dan jari manis kirinya. Itu artinya dia paling sering menggunakan 2 jari ini untuk menusuk jarum biasanya. Orang biasa tidak akan menggunakan 2 jari ini untuk melakukan akupuntur. Hanya ada satu metode dalam akupuntur yang menggunakan 2 jari ini untuk melakukan tusuk akupuntur dan itu dinamakan metode Nian. Raut wajah Dokter Tanaka berubah, dia ingat seseorang pernah mengatakan sebelumnya bahwa metode akupuntur yang digunakan oleh Dokter Hale memang disebut metode akupuntur Nian. Dia sendiri bahkan tidak paham mengenai metode itu tetapi tak disangka bahwa Reva dapat mengetahuinya hanya dengan melihat jari-jarinya. Reva kemudian melanjutkan, meskipun aku tidak masuk ke dalam tetapi pada dasarnya aku tahu kondisi Tuan Muda Meng. Petik 2. Sebenarnya tidak banyak kelainan dalam kesehariannya, selain dia tidak bisa melahirkan anak juga pada tanggal 15 setiap bulan hidungnya akan berdarah. Petik 2. Dokter Tanaka berseru, bagaimana kau tahu? Dokter Tanaka adalah orang yang paling mengetahui kondisi Tuan Muda Meng dan tahu bahwa apa yang dikatakan Reva sama sekali tidak salah.
Reva tersenyum ringan, dengan teknik akupuntur Dr. Hale dan sikapnya yang terburu nafsu. Dia pasti akan salah menilai kondisi Tuan Muda Meng. Dia akan menggunakan metode akupunturnya untuk merawat Tuan Muda Meng. Petik 2. Dan ini justru adalah kesalahan terbesar. Aku tidak hanya tahu bahwa dia bisa menggunakan metode Nian, tetapi aku juga tahu bahwa 3 jarum pertama yang dia tusukkan itu pasti di posisi Kuci, Guan Yuan dan Sensu. Petik 2. Begitu 3 jarum ini ditusukkan, tekanan internal darah dari dalam tubuh Tuan Muda Meng akan terguncang dan akan menyebabkan dia muntah darah. Dokter Tanaka tampak terkejut, analisa Reva sangat luar biasa. Tetapi apakah analisa ini benar? Reva bahkan belum bertemu dan melihat sendiri Tuan Muda Meng. Dan dia sudah berani membuat dugaan seperti itu. Dokter Tanaka benar-benar sulit untuk mempercayainya. Oh ya, tadi Dokter Tanaka mengatakan tentang pertukaran medis 6 provinsi ya. Apa itu? Tanya Reva dengan tiba-tiba. Dokter Tanaka berkata dengan cepat, oh, ini adalah konferensi medis di 6 provinsi selatan. Petik 2. Ini adalah acara besar bagi komunitas medis di 6 provinsi selatan untuk menguji keterampilan medis bersama. Biasanya diadakan setahun sekali untuk menentukan peringkatnya. Petik 2. Kami telah berada di bagian bawah provinsi Yama selama beberapa tahun. Kali ini Dr. Hale datang ke sini sendiri mungkin untuk pertemuan pertukaran medis ini. Petik 2. Reva tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa ada konferensi semacam itu. Nanti ketika tiba saatnya dia berencana untuk pergi dan melihatnya sendiri. Keduanya berdiri di sana belum terlalu lama ketika mereka melihat Nyonya Meng berlari keluar. Nyonya Meng. Dokter Tanaka tampak terkejut. Nyonya Meng langsung berlari mendekati Reva, wajahnya pucat pasi dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, Dewa, tolong kau selamatkan putraku, aku mohon, tolong selamatkan putraku. Dokter Tanaka tampak tercengang. Nyonya Meng benar-benar berlari keluar dan memohon kepada Reva. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.